Kita saling mengisi satu sama lain lah, dan kita ini berdua tidak menjadi orang lain. Berusaha sebisa saya, semampu saya untuk menyenangkan keluarga, anak dan istri. Ya mudah. Kalau pertama kali tuh kita ketemu belum kenal. Jadi kebetulan saya dari abang ikut dari Wali Kota Jakarta Pusat. Terus Vena ikut dari Wali Kota Jakarta Selatan namanya. Oh, Barat. Loh, Jakarta kok Barat ya? Selatan sih? Jakarta Barat ya betul. Dari Trisakti waktu itu. Nah terus kita ketemunya ya di Jakarta Pusat. Karena masing-masing finalis terus kita ketemu di situ. Nah mulai deh kenalan, latihan bareng, segala bareng kan. Terus makin dekat ya akhirnya kita kepilih Vena jadi noni Jakartanya, saya jadi abangnya. Tapi itu masih teman biasa aja ya Maya. Nah, terus kita sering jalan kan, nemenin Pak Gubernur itu kita ke keliling-keliling lah di dalam kota Jakarta, kadang-kadang keluar kota, malah sampai keluar negeri gitu loh. Jadi ya rasanya kok makin deket, makin cocok gitu loh. Sampai akhirnya pulang lagi ke Jakarta, terakhir kita ke LA ya Maya, ikut turnamen of the Roses itu. Pulang sampai di Jakarta itu masih biasa aja gitu loh. Terus Abnon habis kan udah selesai tugas. Ya udah cuman keep in touch kontak aja, tapi itu juga masih biasa lah. Nah setelah itu baru pas ulang tahunnya dia saya kasih ultimatum. Kayaknya kok makin lama makin cocok gitu loh, jadi kasih ultimatum. Kenapa kok tiba-tiba? Loh, kok baru nanya sekarang? Enggak, sebenarnya kan enggak tiba-tiba, sudah ada pendekatannya, cuman tadi katanya biasa. Enggak, maksudnya setelah kita pulang dari dari luar tugas itu biasa lagi gitu loh. Tapi kok biasa tuh makin maksudnya nggak terlalu deket, kok kayaknya ada rasa kangen juga. Akhirnya telepon-teleponan segala macam. Balik deket lagi gitu loh. Nah, pas ulang tahun dia saya bilang now or never gitu loh. Akhirnya ya now-nya gitu ya Maya. Saya udah berusaha sebisa saya, semampu saya untuk menyenangkan keluarga, anak dan istri. Ya mudah-mudahan setidaknya itu bisa jadi memori juga untuk keluarga saya. Kebetulan masih di luar negeri kan gitu loh, Feral kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah, dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang saya kasih support buat Vero, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, kebetulan Atala di Jakarta, coba kalau bisa kamu support, bisa mendampingi atau bagaimana. Dan ya anak-anak kebetulan Atala yang lebih dekat dan bisa lebih cepat ketemu, mungkin dia bisa langsung berangkat kemarin. Jadi hari ini sekarang langsung berangkat ke Surabaya ya? Iya, jadi pisah, jadi saya kembali ke sini, Feral langsung ke Surabaya nemuin mamanya. Om melihat seorang kepala rumah tangga dengan rintangan gitu seperti apa nih Om? Kenapa? Iya, dia pertama kali dia cerita ke saya, begitu itu langsung bahwa ada musibah sama mamanya gitu loh. Ya tadi sampaikan bahwa nama dalam berumah tangga pasti di awal-awal ini tahun-tahun pertama memang mungkin banyak rintangan, banyak cobaan yang mudah-mudahan bisa tabah dan menyelesaikan dengan baik lah saya pikir. Om sebagai laki-laki kepala rumah tangga melihat laki-laki bermain tangan seperti itu seperti apa Om? Korbannya wanita-wanita lagi masih Pak. Aduh, kalau bagi saya yang jelas saya berusaha untuk menjalani hidup dengan keluarga sebaik-baiknya. Namanya kita kepala keluarga, jadi imam kan pasti berusaha memberikan contoh yang baik lah buat istri dan anak-anak kita. Kalau buat saya sih, saya selalu berprinsip, saya juga bilang sama Mena dari awal, kalau kita menerima kelebihan seseorang itu kan gampang. Tapi bagaimana kita menyikapi kekurangan dari pasangan kita, dan kita saling mengisi gitu. Ya sekarang lah mungkin ya memang udah mungkin qadarullahnya seperti itu, terus ketemu kayak kita juga. Ya akhirnya ya, kalau saya gitu tanya, Bi mau nggak nanti? Ya aku mah ngikut aja lah gitu. Karena apa yang buat dia senang pasti itulah kebahagiaan aku. Aku cuma datang dengan niat yang baik dan tujuanku at the end adalah ibadah
melakukan satu pernikahan. Dan itu juga aku katakan sama orang tuanya waktu ketemu papahnya, mamahnya, dan mamiku sendiri. Papahnya bilang, apa jaminan kamu? Saya mau kamu bersumpah. Nah di situ aku bilang, saya bersumpah atas Untuk mencoba terjun ke dunia politik ya 2024. Kan beliau kan yang lebih berpengalaman di sana. Jadi itulah yang saya bilang saling mengisi gitu. Jadi kalau soal itu juga pasti akan saya banyak tanya dengan Mena gitu kan. Apa-apa aja yang harus disiapkan gitu. Jadi ya itulah kita saling mengisi satu sama lain lah. Dan kita ini berdua tidak menjadi orang lain. Iya. Tidak menjadi orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri. Dan kita setiap pembicara tuh nggak ada beban. Karena kita saling menghargai. Terus nggak ada lagi yang namanya Mena cemburu dengan saya juga cemburu dengan enggak. Kita trust banget dan hubungan ini dari awal memang berlandaskan dengan agama ya. Karena sesuatu yang berlandaskan agama itu insya Allah kedepannya akan jadi baik. Ya tapi memang dari berbagai macam komentar itu ya, dari Instagramnya Mbak Vena juga itu kan ratusan bahkan ribuan, dari Instagram saya juga begitu, dan hampir bukan 90%, mungkin 95% ya, itu semuanya tuh saya baru menemukan kali ini tuh yang mereka bilang semuanya mirip, dan miripnya itu bisa bertiga tuh bisa mirip. Saya juga ya, saya cuma iya, dan mendoakan ya, saya cuma bisa mengucap ya alhamdulillah. Kalau untuk menikah saya cuma bisa bilang mohon doanya, karena semua itu dengan seizin Allah ya. Yang penting saya berdua berikhtiar, terutama saya sebagai laki-laki, saya harus mempersiapkan semuanya, dari mulai tempat tinggal, terus juga kerjaan yang tetap gitu loh. At least itu yang harus saya pikirkan semuanya gitu loh. Karena kan nanti kan kalau misalnya kita menikah kan bukan hanya saya harus menghidupi Vena, saya harus menghidupi Vania, gitu. Juga ada mama, ada mami saya gitu. Ya, itulah bakti saya terhadap orang tua. Gitu. Ya memang begitu adanya, manja banget gitu. Dan saya juga sayangnya memang saya sayang. Kalau dibilang saya sayang banget. Karena mungkin yang selama ini yang saya minta doanya ya seperti itu ya. Ya saya juga minta pasangan yang bisa mengerti saya, dan yang tadi saya bilang chemistry itu nyambung gitu loh. Apa hal-hal kecil yang contohnya kayak misalnya dibuatin kopi gitu, itu kan hal kecil ya, tapi berarti besar buat saya. Dan satu lagi balik kalau ke masalah pernikahan, selain saya mempersiapkan semuanya itu ya untuk kehidupan berumah tangga, saya selalu bilang sama Mbak Vena, saya kan buat satu perjanjian surat pisah harta gitu. Karena buat saya apa yang milik Mbak Vena itulah milik beliau dengan anak-anaknya, dan apa yang nanti saya dapat dari hasil pernikahan itu juga akan saya kasih ke Mbak Vena. Itulah dedikasi saya sebagai suami untuk istri dan anak.